Halo, selamat siang. Ya, selamat datang di acara Pasti Paham Investasi, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang jelang pergantian tahun. Ini yang perlu diketahui investor newbie. Di mana untuk tema ini nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Fani Suherman. Eh, dan nanti akan dilanjutkan oleh saya yang akan membawakan tentang online trading platform di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, maka silakan untuk mengajukan pertanyaan lewat kolom Q&A. Untuk Bapak Ibu yang bergabung lewat Facebook juga boleh bertanya, nanti akan kami bantu jawab di sesi tanya jawab. Baiklah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Bu Fani mulai membawakan materinya. Silakan Bu Fani. Oke, thank you untuk waktunya, Ibu Natasha. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang sudah join ya bersama kita di live Facebook maupun yang di Zoom ya. Apa kabar nih? Ketemu lagi bersama saya Fani Saherman dari Retail Research CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, sebelum kita memulai untuk presentasi kita ya di siang hari ini, izinkan saya untuk share screen dulu nih, karena ini kan tanggal 12/12 ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan cuma orang-orang aja nih yang punya banyak promo ya, si JCMB juga punya banyak promo nih. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di website, siapa sih si JCMB? Nah, jadi kita adalah, eh nah di sini bisa Bapak dan Ibu lihat ya, dapat beberapa penghargaan nih Bapak Ibu ya, dari Asia Money Broker Pool ya di tahun 2022 ya. Dan promonya nih kita ada apa aja. Jadi yang pertama nih ya, ini ada yang namanya client get margin client. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ini apa namanya direferensikan gitu ya. Nah, atau mereferensikan nih untuk temannya, saudara dan sebagainya untuk membuka ya rekening online di CGS CIMB Sekuritas Indonesia, pasti ada rekening margin. Ini bisa mendapatkan cash reward sampai dengan 5 juta rupiah ya. Jadi periodenya ini cuma tinggal bentar lagi nih sampai dengan 31 Desember aja. Jadi kalau misalkan belum, nah buru-buru ya. Dan next nih, promo menarik lainnya apa? Ini ada voucher investasi sebesar Rp50.000. Ini juga hanya sampai 31 Desember 2022 ya promonya. Ini berlaku untuk nasabah syariah nih, yang membuka rekening saham syariah ya, dengan RDN CIMB Niaga CIMB, sorry bentar Bapak Ibu ya, ini pencet. Dengan RDN CIMB Niaga Syariah ya selama periode sampai dengan 31 Desember aja. Dan next apa? Ini ada promo namanya Free Broker Fee ya. Ini juga sama sampai dengan 31 Desember aja. Dan ini berlaku bagi nasabah syariah nih yang membuka rekening saham syariah ya dan melakukan transaksi saham buy secara online. Dan pasti ini tidak termasuk biaya levy ya sepanjang periode tersebut. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa kita share di siang hari ini untuk promo-promonya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa langsung buka aja nih di www.cgs-cmb.co.id ya untuk lebih lengkapnya. Dan sekarang kita akan masuk nih ke sesi presentasi ya. Nah, pastinya kalau dilihat dari judulnya nih Bapak Ibu ya, ini memang sesuatu yang relate nih dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena sekarang udah mau berganti tahun ya. Dan apa aja sih kira-kira yang perlu diketahui oleh investor newbie ya? Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang baru ya menjadi investor ataupun misalkan mungkin sudah menjadi investor tapi ingin menambah pengetahuan gitu ya. Itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan kita lihat ya Bapak Ibu ya, pertama kita akan bahas apa aja yang mau dibahas di siang hari ini. Ini diantaranya ada beberapa hal ini ya, mengenai pentingnya financial planning, kemudian konsep dasar investasi saham gitu ya. Kemudian nanti study case investasi saham dibandingkan dengan menabung seperti apa. Kemudian kita akan bahas juga kira-kira prospek IHSG ke depan seperti apa dan apa sih saham pilihan dari CGS-CIMB ya. Nah, pertama nih, kalau misalkan realita kehidupan saat ini ya Bapak Ibu ya,
Biasanya apa sih yang kita inginkan nih? Biasanya adalah kalau misalkan kita udah pegang uang gitu ya, kita pastinya kepengen untuk belanja gitu ya. Entah itu misalkan belanja mengikuti apa nih? Misalkan mungkin ada yang suka elektronik gitu ya, jadi ngikutin gadget-gadget terbaru. Entah itu misalkan iPhone keluar baru gitu ya, atau mungkin ada apa PlayStation atau apa dan sebagainya gitu ya. Intinya adalah kita ingin coba mendapatkan segala sesuatu yang baru rilis gitu ya. Kemudian atau mungkin ada juga sebagian dari kita nih yang kepengen benar-benar apa ya disebutnya mungkin fashionista ya. Apa itu namanya? Jadi sangat mengikuti model-model yang baru gitu ya. Contohnya apa? Misalkan tas Dior nih keluar yang baru gitu ya, walaupun kecil mungkin bingung juga nih bisa bawa apa, paling mungkin bisa bawa satu dompet satu handphone ya. Nah tapi mungkin karena memang ini keluaran terbaru gitu ya dan lagi hype gitu, nah jadi orang kepengen nih untuk mendapatkan itu gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi yang sukanya itu adalah mencoba makanan-makanan yang baru gitu ya. Nah mungkin ada yang bisa nebak nih, ini apa sih, gambar apa sih Bapak Ibu? Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu pernah tahu ya, jadi di Hotel Hyatt ya, ini bukan promosi ya, tapi kita lagi cerita aja nih. Jadi di Hotel Hyatt itu ada kayak makanan, tapi makanannya itu disajikannya benar-benar dalam apa ya, part yang kecil-kecil gitu ya Bapak Ibu ya, tapi dia tuh pakai kayak apa ya, 3 dimensi gitu. Jadi kayak ada ceritanya gitu ya, terus ada simulasinya, gimana dia buatnya dan sebagainya gitu ya. Namanya Le Petit Chef kalau Bapak dan Ibu pernah dengar gitu ya. Dan itu harganya luar biasa mahal. Walaupun saya juga nggak yakin nih keluar dari situ apakah kita akan kenyang atau enggak ya. Karena itu cuma ada beberapa hidangan dan itu apa hidangan itu kecil-kecil gitu ya. Dan harganya itu kalau saya nggak salah satu orang tuh bisa dikenakan 1 juta atau 2 jutaan gitu ya untuk mencicipi keseluruhan hidangan itu gitu ya. Nah, jadi intinya adalah kalau misalkan kita mau ngikutin apa ya tren gitu ya, ini nggak akan ada habisnya karena pasti akan muncul sesuatu yang baru, muncul sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang sukanya ini adalah liburan nih Bapak Ibu ya. Siapa nih yang suka liburan nih Bapak Ibu ya? Siapa sih yang nggak suka ya? Karena memang kalau ditanya, saya juga suka nih liburan gitu ya, karena pastinya kehidupan kita yang sekarang maksudnya udah kerja dan segala macamnya lah ya, itu udah buat kita cukup stres gitu ya, dan pastinya kita ingin coba untuk happy gitu ya dengan cara salah satunya liburan. Nah, tapi liburan ini juga harus kita apa ya, harus kita persiapkan nih dari jauh-jauh hari sebelum-sebelumnya gitu ya, dari segi dananya dan sebagainya. Kenapa? Contohnya nih, misalkan kita kepengen liburan ke Jepang. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu tahu nggak nih di mana nih? Ini di satu desa di Jepang ya, di mana ini terkenal banget memang kalau udah musim dingin. Nah, itu biasanya nih desa yang namanya Shirakawago ya. Nah, itu tuh sangat hype banget nih untuk dikunjungi gitu ya, karena pemandangannya yang sangat indah gitu ketika musim salju. Nah, ini adalah sebenarnya realita kehidupan yang suka kita temui gitu ya. Pastinya relate banget. Kenapa? Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau kita gitu ya dalam kehidupan bersosial kita gitu ya. Kita nggak pernah coba makanan yang lagi in misalkan, atau nggak pernah liburan, nggak pernah punya handphone yang mungkin bisa dikatakan cukup oke gitu ya. Terus pakai tasnya mungkin yang udah butut gitu ya. Mungkin ada persepsi orang yang akan menganggap kita bahwa kayak ih kok nih orang kayak gini ya gitu ya, nggak mengikuti tren gitu ya. Nah tapi memang itu adalah sebetulnya realita yang harus kita hadapi gitu ya. Jadi kalau mengikuti tren sebenarnya boleh-boleh aja, tapi gimana caranya supaya pengeluaran kita itu nggak lebih besar daripada pendapatan kita gitu ya. Nah itu yang bisa kita atur seperti itu ya. Nah, makanya di sini butuh banget yang namanya financial planning. Jadi kalau misalkan kita udah tahu ya, pertama kita tentuin dulu nih, goal kita apa sih gitu ya. Oh, kita mau dapat goalnya itu adalah ingin bisa apa ya, dapat kehidupan yang layak. Mungkin taraf kehidupan yang menurut kita layak pastinya beda-beda ya. Tapi kita pengennya bisa A, B, C, A, B, C gitu ya. Nah, untuk mencapai itu kira-kira kita butuh berapa nih? Gitu ya. Itu kan kita bisa perkirakan. Nah, setelah kita kumpulkan datanya nih, oh, saya pengennya ini gitu ya. Nah, kemudian
gaji saya segini gitu ya, gaji doang atau misalkan mungkin ada penghasilan tambahan nggak gitu ya. Kalau ada penghasilan tambahan itu juga kita masukkan ke dalam list. Nah, setelah kita kumpulin datanya, nah dari situ baru kita analisa nih. Nah, kira-kira cukup nggak nih ya pendapatan kita untuk pengeluaran-pengeluaran yang kita butuhkan gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak cukup segala macam itu kita coba usahakan gimana caranya gitu ya. Nah, ini baru ketemu solusinya, nanti baru kita implementasikan solusinya, baru setiap tahun itu nanti kita akan monitor gitu ya. Kira-kira cara kita ini udah benar nggak sih gitu ya, dan begini seterusnya. Kurang lebih ini adalah yang disebut dengan financial planning. Nah, tujuan sendiri pun itu sebetulnya bisa dibagi dalam 3 kategori ya. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang nih. Jadi tujuan jangka pendek apa? Mungkin untuk yang dekat-dekat aja gitu ya. Jadi nggak yang muluk-muluk yang panjang-panjang. Contohnya misalkan pengen ganti handphone, nggak mungkin kan ya pengen ganti handphone, Bapak Ibu nunggu sampai 3 tahun atau 5 tahun ke depan ya. Kayaknya udah keburu lewat gitu ya untuk apa sih handphonenya itu ya. Jadi mungkin itu di bawah 1 tahun gitu ya. Atau kepingin misalkan liburan ke Bali gitu ya. Nah itu kan kayaknya nggak butuh nih sampai benar-benar di atas 1 tahun gitu ya. Itu untuk yang jangka waktu pendek aja. Nah, sumber dananya dari mana nih? Nah, ini kita bisa lihat nih kalau misalkan di tabungan kita masih ada, oh berarti ini kita bisa menggunakan tabungan kita gitu ya. Atau bisa jadi juga kita bisa menggunakan kartu kredit. Kan misalkan nih ya, beli iPhone sekarang, itu tuh ada tulisannya tuh ya. Bisa kredit sekian bulan gitu ya. Nah, memang sah-sah aja sih sebetulnya kalau misalkan kita menginginkan sesuatu gitu ya dengan menggunakan kartu kredit. Tapi yang harus diingat adalah kalau misalkan kita menggunakan kredit, apakah worth it nih untuk nilai barang sebetulnya yang nilai barangnya itu akan cenderung turun nilainya gitu ya. Contohnya apa? Misalkan gini, Bapak dan Ibu kredit handphonenya. Handphone itu nilainya nggak akan naikkan. Jadi kalau misalkan sekarang kita beli iPhone gitu, misalkan dapatnya harganya 23 juta misalkan ya. Kemudian berapa tahun ke depan itu mungkin harganya tinggal misalkan 15 juta. Atau mungkin bisa di bawah itu gitu ya. Jadi nilainya tuh malah turun. Nah, sedangkan itu kita coba biayai dengan kredit. Dimana kalau kredit kan tuh biasanya kita tetap ada bayar bunga gitu ya. Jadi sebetulnya jatuhnya akan lebih mahal gitu. Nah, permasalahannya tinggal worth it atau nggak worth it nih gitu ya. Baiknya adalah kalau kita mau berhutang sah-sah aja, tapi kalau bisa nih bisa mendapatkan aset yang nilainya semakin lama akan semakin naik. Contohnya apa? Misalkan Bapak dan Ibu ingin beli tanah misalkan atau beli rumah gitu ya. Nah, itu kan kita bisa kredit memang apa ya cukup mahal misalkan per bulannya gitu ya. Kita harus keluar misalkan 7 juta atau 8 juta sebulan gitu ya demi mendapatkan rumah impian kita. Tapi ada kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan justru nilai aset kita itu akan naik gitu kan. Bukan turun. Bukan kayak misalkan kita beli mobil atau misalkan beli apa gadget gitu ya. Yang nilainya pasti akan turun per tahunnya seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita lihat juga ya. Kemudian jangka menengah nih, misalkan apa nih? Kita udah punya anak gitu ya. Terus kita kepengen nih bahwa anak kita bisa mendapatkan edukasi yang baik gitu ya. Dengan cara apa? Misalkan berencana untuk menyekolahkan anak kita ke luar negeri gitu ya. Boleh-boleh aja, tapi pastinya ini biayanya mahal kan. Jadi kita harus persiapkan sebelumnya nih kira-kira cukup atau enggak gitu ya. Jangan sampai anaknya tiba-tiba udah mau masuk SMP, ternyata kita nggak punya dananya gitu, baru kebingungan gitu ya. Nah itu jangan sampai kejadian seperti itu. Dan next untuk jangka panjang, contohnya apa? Misalkan kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kalau kita pensiun, gitu ya. Karena pastikan batas waktu kita kerja tuh ada batasnya gitu ya. Cuma sampai 55 tahun aja kan biasa kalau kerja kantor ya. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan nih kira-kira kalau kita udah pensiun, nah kita mau hidup dari mana nih? Gitu ya, mau dari investasi kah atau dari mana gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang ya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang tujuannya ya. Jadi tujuannya misalkan udah kita set dulu nih. Oke, saya maunya A atau saya maunya B ya. Nah, sekarang kita cek dulu nih kondisi keuangan kita masing-masing ya.
Caranya gimana? Nah, misalkan tadi seperti yang udah saya bilang di awal ya, kita list dulu nih pemasukan kita berapa, kemudian kira-kira pengeluaran kita berapa gitu ya per bulan. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu ya, pemasukan sama dengan pengeluaran, mungkin itu sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kita akan punya dana untuk bisa kita investasikan atau enggak gitu ya. Karena kalau nggak punya berarti benar-benar kita benar-benar mengandalkan pemasukan yang sekarang gitu ya. Kalau amit-amit misalkan ada pemutusan hubungan kerja seperti yang beberapa waktu ini ramai ya terjadi ya. Nah itu berarti akan lebih rentan nih karena kita benar-benar nggak punya cadangan apapun gitu ya. Kita benar-benar mengandalkan tok gaji kita gitu ya. Seandainya ada sesuatu, nah itu berarti keuangan kita akan langsung goncang ya. Nah, kemudian kasus kedua apa? Mungkin ada juga nih yang pemasukannya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Artinya mungkin dia dibilang punya tabungan, punya mungkin ya. Karena pemasukannya lebih gede nih dibandingkan dengan pengeluaran. Nah, yang terakhir adalah bisa jadi pemasukan kita itu lebih kecil nih dibandingkan dengan pengeluaran kita per bulan gitu ya. Nah, poin pentingnya apa nih? Apapun dimanapun ya maksudnya Bapak Ibu berada, entah itu misalkan di kasus 1 atau kasus 2 atau kasus 3 ya, pastinya beda-beda. Tapi yang harus kita punya apa sih? Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya dana darurat. Jadi ini apa? Ini adalah tabungan ibaratnya yang bisa kita gunakan kalau tiba-tiba nih ada sesuatu gitu ya. Contohnya misalkan tiba-tiba kena PHK gitu ya. Nah, otomatis kan nggak dapat pemasukan. Nah, kita bisa menggunakan dana darurat ini. Kurang lebih seperti itu ya. Minimal berapa sih yang harus kita save? Nah, ini minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan kita ya. Kemudian kita juga harus memanage debt. Jadi, nah Bapak Ibu harus mulai waspada atau mulai concern juga. Kenapa? Semakin umur bertambah, harusnya debt kita makin turun, bukan makin naik ya. Jadi kalau misalkan usia, let's say Bapak Ibu sekarang 30 misalkan ya, atau misalkan 40 gitu ya. Kalau bisa nih debt-nya berarti udah mulai kecil gitu ya. Bahkan kalau bisa udah nggak ada debt gitu ya. Karena pastinya kalau makin tua tuh harusnya sih udah nggak ada debt. Kalau masih ada debt soalnya agak mengkhawatirkan. Karena kan pasti udah mendekati deket-deket usia pensiun ya. Seperti itu. Dan next nih, kita harus punya yang namanya investasi Bapak Ibu ya. Jadi berapa persen sih minimal dari pendapatan yang harus kita investasikan? Nah ini minimal adalah 10% dari pendapatan. Nah kalau case yang pertama nih Bapak Ibu ya, pemasukan sama dengan pengeluaran. Nah mungkin dana darurat ini kita nggak ada, ya kan? Karena semuanya udah ngepas, gimana kita mau nabung, betul ya? Investasi juga pasti kayaknya nggak ada. Ya mungkin ada apa nih? Mungkin ada debt. Mungkin ada debt jangka panjang. Kenapa bisa pemasukan sama dengan pengeluaran? Oh, iya iyalah Kak, kalau misalkan ya. Saya misalkan dapat gaji 10 juta nih Kak, gitu ya. Terus debt-nya itu saya udah 5 juta sendiri gitu ya. Jadi 5 juta tuh untuk hidup. Jadi udah habis gitu ya. Jadi pemasukan benar-benar sama dengan pengeluaran. Nah, kalau kondisinya seperti ini nih, apa solusi yang bisa Bapak, Ibu, atau kakak adik semua bisa coba terapkan ya? Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu nih, ada nggak sih kira-kira pengeluaran yang bisa kita kurangi sehingga kita bisa menabung? Gitu ya, seenggaknya kita bisa menabung untuk dana darurat dulu deh. Karena ini yang penting ya. Nah, kalau misalkan tidak ada, nah berarti cara yang kedua adalah gimana caranya kita harus bisa menambah pemasukan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa pelan-pelan menabung untuk si dana darurat tadi. Seperti itu ya. Dan next nih, kalau misalkan pemasukan kita udah lebih gede nih dari pengeluaran. Kelihatannya ini masalah nggak Bapak Ibu? Nggak masalah ya. Pasti ini udah bisa dikatakan mungkin cukup tajir gitu ya. Karena pengeluaran udah nggak pakai mikir lagi gitu ya. Apa aja yang mau dibeli mungkin bisa gitu ya. Karena balik lagi pemasukannya lebih gede dibandingkan dengan yang biasa dia keluarkan ya. Nah mungkin di sini dia udah punya pasti dana darurat gitu ya. Karena mungkin dia punya tabungannya udah mencukupi lah gitu ya. Udah bisa nih. Bisa buat merek, bisa buat apa mungkin bisa ya. Nah, tapi yang harus ditanya adalah cukup nggak nih cuma punya tabungan aja? Nah, udah punya investasi belum gitu ya? Karena kalau cuma punya tabungan tapi nggak punya investasi itu juga agak
mengkhawatirkan. Kenapa? Karena nanti kita akan cerita lagi ya lanjut di belakang. Karena nilai mata uang itu semakin lama akan semakin turun. Jadi intinya tuh kurang menguntungkan juga kalau semuanya hanya ditabung, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin juga kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran bisa jadi tetap ada, misalkan masih ada debt jangka panjang. Contohnya mungkin masih ada kredit mobil atau ada kredit rumah misalkan gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini gimana nih? Nah, kalau masih ada debt, yang harus dia selesaikan dulu adalah hilangkan debt-nya dulu nih, gitu ya. Jadi kalau punya uang lebih, cepat-cepat lunasin hutangnya, baru kita siapkan dana untuk balik lagi investasi, ya. Dan next nih, nah kalau pengeluaran sekarang udah lebih besar nih Kak daripada pemasukan, saya harus gimana? Ya kan, karena pemasukannya emang udah bisa cuma segitu doang gitu ya, tapi pengeluaran juga nggak ada yang bisa dikurangi. Misalkan contohnya, amit-amit ya Bapak Ibu ya, tapi misalkan nih, biasanya nih kita dapat gaji 10 juta misalkan gitu ya, tapi kemudian kena pemotongan karyawan misalkan. Kemudian kita pindah ke perusahaan lain yang gajinya lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya misalkan. Nah, otomatis tapi karena pengeluaran sudah tetap harus berjalan, misalkan anak sekolah udah berapa juta sendiri gitu ya, itu kan otomatis nggak mungkin ya tiba-tiba kita keluarin dia dari sekolah itu pindahin ke sekolah yang bayarnya lebih murah gitu kan, nggak mungkin ya, karena kehidupan anak kita udah di situ gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Nah, mungkin yang harus kita pikirkan adalah pertama nih, kalau nggak ada dana darurat, apa yang harus dilakukan? Ya mau nggak mau kita harus cari gimana caranya dapetin pemasukan tambahan. Misalkan dengan jualan online dan sebagainya gitu ya. Dan salah satu triknya juga adalah bisa jadi Bapak Ibu coba mulai investasi. Siapa tahu ini juga bisa menambah pemasukan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, balik lagi nih. Kalau tadi ya kita udah cerita macam-macam ya. Tapi at the end itu sebenarnya kita harus menyadari yang paling penting itu adalah sebenarnya kita harus punya yang namanya investasi. Kenapa? Karena kalau misalkan asumsi nanti sampai dengan kita udah tua gitu ya, kita nggak punya pekerjaan lagi, tapi kehidupan tetap harus berjalan ya. Karena dari umur 55 tahun sampai misalkan kita dipanggil Tuhan gitu ya, misalkan umur 70, 80, itu kan berarti masih ada sisa berapa tahun gitu ya. Nah, kita mau hidup dari mana nih? Kalau misalkan udah nggak ada pendapatan gitu ya, otomatis kita harus punya yang namanya investasi seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya memupuk investasi tanpa buat kita ragu dan pusing ya? Jadi menjadikan investasi ini sebagai gaya hidup. Nah, apa nih maksudnya? Misalkan gini, siapa di antara Bapak Ibu atau kakak adik semua ya, yang setiap pagi misalkan atau mungkin setiap minggu gitu ya, biasanya tuh punya kewajiban untuk hangout gitu, misalkan di kafe misalkan. Ada nggak nih? Mungkin boleh di-share di kolom chat nih buat ngobrol Bapak Ibu. Silakan lah ya, tuliskan. Mungkin apa nih kira-kira hobi Bapak dan Ibu yang biasanya nih kita pasti lakukan gitu. Atau misalkan mungkin ada yang arisan, misalkan sebulan sekali. Ada mungkin? Belum ada yang mau share ya? Oke. Nah, misalkan nih, kita anggap aja ya, Bapak dan Ibu tuh punya kebiasaan gitu ya. Ketemu nih sama teman-teman setiap minggu misalkan ya. Setiap minggu ketemu pasti ngafe gitu ya. Misalkan ntar pindah-pindah nih, ntar ke kafe yang di PIK, ntar ke kafe yang di Senopati dan sebagainya gitu ya. Apakah itu kita akan merasa bahwa itu sebagai beban Bapak Ibu? Otomatis enggak ya, karena kita ngerasa have fun aja gitu kan untuk mengeluarkan uang atau spending uang dengan berkumpul bersama teman-teman kita gitu ya. Nah, itu udah otomatis kita jadikan tuh sebagai gaya hidup gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita coba untuk investasi, investasi ini kita jadikan sebagai gaya hidup. Nah, jadi otomatis kita nih nggak akan berasa gitu ya. Kalau misalkan ngeluarin, seminggu yang penting saya nabung misalkan 100.000 gitu ya. Sebulan kira-kira Bapak Ibu udah nabung berapa tuh? Dan nabung sekitar 400.000, 500.000 per bulan gitu ya. Dan itu Bapak dan Ibu jadikan sebagai kewajiban untuk berinvestasi gitu ya. Itu pasti udah nggak jadi beban. Karena itu udah dijadikan sebagai gaya hidup. Kurang lebih seperti itu ya. Nah,
ini nih Bapak Ibu ya, kenapa sih harus investasi? Nah, karena kalau kita cuma punya tabungan, misalkan ya, sekarang kita punya 100 juta. Menurut kita 100 juta ukuran sekarang itu gede gitu ya. Tapi mungkin 10 tahun ke depan, uang 100 juta itu mungkin bisa jadi udah nggak terlalu besar lagi. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi, di mana makin lama nilai uang itu makin turun. Contohnya apa? Sekarang gini, kalau misalkan dulu ya, zaman tahun 2002 ya Bapak Ibu. Kalau ke supermarket nih ya, dengan uang 100.000, mungkin kita masih bisa beli tuh jumlah barang belanjanya tuh cukup banyak ya. Kalau zaman sekarang, mungkin 100.000 tuh cuma beberapa doang yang bisa kita beli, betul ya? Jangankan ke supermarket deh, misalkan kayak ke Alfamart atau kemana gitu ya, ke minimarket terdekat lah ya. Itu 50.000 aja tuh dapetnya udah dikit banget ya. Mungkin cuma dapat beberapa barang itu udah 50.000 lebih gitu kan. Padahal kalau dibilang dulu menurut kita tuh 50.000, 100.000 cukup besar gitu ya. Nah, kenapa sekarang terjadi seperti itu? Ini karena ada yang namanya inflasi. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu cuma nabung doang gitu ya, pelan-pelan sebetulnya nilai mata uangnya itu akan menurun, tergerus oleh yang namanya inflasi. Let's say misalkan Bapak dan Ibu mendapatkan return ya dari tabungan itu misalkan sekarang kurang lebih 3% ya. Kalau misalkan di bank-bank besar ya, 3% taruh di deposito misalkan dalam waktu 1 tahun. Nah, sekarang inflasi misalkan sampai dengan akhir tahun akhirnya inflasinya let's say 4% atau 5% lah ya. Kita sebutlah 5% di akhir tahun misalkan. Nah, otomatis tadi yang kita dapat nih cuma 3% ya, Bapak Ibu ya. Sekarang padahal inflasinya 5%. Artinya apa? Sebetulnya malah nilai mata uang kita itu tergerus 2%. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi makin lama setiap tahun itu nilai uang malah turun. Gitu ya. Jadi gimana caranya supaya mata uangnya nggak turun? Nah, ini kita harus mendapatkan return mana yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Jadi kita harus cari return yang lebih tinggi dari 5%. Gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, solusinya gimana nih? Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini adalah perbandingan ya, hasil investasi antara kita cuma nabung doang, di emas, deposito, obligasi, dan saham. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu yang paling memiliki return yang paling tinggi gitu ya di antara beberapa instrumen investasi ini? Ini adalah saham. Karena return saham kalau kita lihat di sini paling menjulang sendiri gitu ya. Jadi memang secara jangka panjang kalau pemilihan sahamnya tepat, nah ini bisa menjadi alternatif ya untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dibandingkan mungkin dengan hanya betul-betul menabung aja. Seperti itu ya. Nah, next. Apa sih konsep dasar dari investasi saham? Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih. Mungkin banyak beberapa Bapak Ibu juga belum tahu gitu ya. Apa sih maksudnya kalau misalkan kita mau beli saham dan sebagainya. Nah, misalkan gini nih. Jadi ini namanya adalah Kak Siji ya. Nah, Kak Siji ini pengen banget nih buka kafe kekinian. Jadi kayak misalkan kedai kopi kecil gitu ya. Tapi yang Instagramable, tapi mini size gitu ya. Mungkin cuma bisa 2-3 orang, 5 orang duduk di dalam situ ya. Nah, untuk perlu buka usaha ini, dia perlu modal itu 8 juta rupiah. Tapi Kak Siji ini cuma punya 1 juta. Jadi dia impiannya besar ya, tapi belum punya dananya. Dia baru punya 1 juta. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ada beberapa cara sebetulnya yang bisa dia lakukan. Contohnya apa? Misalkan mungkin dia bisa ke pinjol, pinjaman online, ya kan? Atau misalkan mungkin dia mau pinjam ke bank. Atau misalkan dia bisa patungan sama teman-temannya gitu ya. Dan yang dia pilih adalah dia mau coba patungan nih sama teman-temannya gitu ya. Dia ajak teman-temannya mau nggak nih investasi di saya gitu ya. Nah, nanti kita punya kedai kopi ini, nanti kalau misalkan untung kita bagi-bagi rata gitu ya. Nah, akhirnya nih dia ngajak nih teman-temannya dan akhirnya teman-temannya setuju gitu ya. Terkumpullah nih 8 juta tadi dan ternyata kedai kopinya ini katakanlah berjalan dengan mulus ya. Jadi usahanya lancar. Nah, kafenya dari yang tadinya kafe kecil, dia bisa gedein kafenya 2 kali lipat. Gitu ya. Jadi otomatis
yang tadinya nilai asetnya cuma sekitar 8 juta, ini sekarang bertumbuh jadi 16 juta. Nah, otomatis tadi nih dana awalnya si Kak Sigi dan teman-temannya ya, dari yang tadinya masing-masing 1 juta, sekarang naik nih masing-masing jadi 2 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan temennya bilang gini, oh oke deh, buat aku segini udah cukup deh gitu ya, keuntungannya kan lumayan ya, dari 1 juta udah jadi 2 juta. Aku mau jual aja ya kepemilikan aku nih ke orang lain gitu. Bisa nggak? Bisa-bisa aja gitu ya. Nah, saham juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita umpamakan adalah Kak Sigi ini emiten yang ingin coba untuk melistingkan usahanya gitu ya di bursa efek misalkan seperti itu. Nah, kadang-kala ini banyak juga emiten-emiten yang sebetulnya mereka ingin mencari dana tambahan gitu ya untuk mengembangkan usahanya. Gitu ya. Makanya mereka coba ajak investor seperti itu ya. Dan kalau kita tertarik, kita termasuk ke dalam orang-orang di sini nih ya, teman-temannya si Kak Sigi tadi yang akan menaruh dana gitu ya di si emiten ini untuk dia bisa mengembangkan usahanya dengan ekspektasi nanti emiten ini bertumbuh usahanya gitu ya, dan saham kita nih nilainya naik gitu ya. Nah, setelah nilainya naik kita bisa jual nggak? Bisa gitu ya, kita bisa jual sahamnya itu ke orang lain lagi, dan pastinya jualnya ini bukan di 1 juta lagi ya, pasti udah jualnya mungkin di 2 juta atau 2 juta lebih, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu adalah gambaran dari saham Bapak Ibu. Kalau ditanya ya, keuntungan dari investasi saham apa aja sih? Jadi yang pertama, ini adalah selisih harga beli dan juga harga jual. Jadi contohnya, misalkan gini, Bapak Ibu beli saham A itu seharga 150 misalkan. Seperti itu ya. Kemudian sahamnya itu naik jadi sekitar misalkan 200. Nah, itu kan ada selisihnya nih antara 200 dan juga 150 ya. Nah, itu yang Bapak dan Ibu dapatkan sebagai keuntungan gitu ya. Kemudian bisa dapat apa lagi nih? Bisa dapat juga yang namanya dividen. Jadi banyak beberapa emiten juga ya yang listing di Bursa Efek itu sangat rajin membagikan dividen. Bahkan ada yang bagi 2 kali dalam setahun gitu ya. Ada yang bagi dividen interim dan dividen final. Nah, jadi selain dapat tadi ya selisih harga beli dan juga jual, bisa juga mendapatkan dividen seperti itu ya. Kemudian next-nya apa? Dari segi pajak. Jadi pajak di Bursa Efek itu rendah dan juga udah masuk pajak final gitu ya. Jadi ini menarik. Kemudian dari segi likuiditas, ini likuiditasnya tuh tinggi. Jadi sebetulnya kapanpun Bapak dan Ibu butuh dana gitu ya, Bapak dan Ibu bisa jual saham Bapak dan Ibu dulu gitu ya untuk keperluan tersebut gitu ya. Jadi sebetulnya likuiditasnya tuh cukup tinggi gitu. Sepanjang Bapak dan Ibu tidak salah pilih saham pastinya ya. Jadi sepanjang sahamnya itu yang dibeli saham liquid, pasti gampang lah untuk jualan saham tersebut ya. Dan next, itu kalau misalkan kita investasi di saham itu diawasi oleh OJK. Jadi ini bukan masuk dalam kategori investasi bodong ya, karena kita semua terdaftar. Dan next adalah kita nih bisa memiliki suatu bisnis ya dengan modal yang relatif kecil. Nah, maksudnya apa? Misalkan gini, kita tuh kepengen punya perusahaan yang bergerak di bidang otomotif misalkan gitu ya. Misalkan kita pengen banget punya showroom mobil, tapi modalnya nggak cukup gitu ya. Karena kan kalau punya showroom, wah kebayang Bapak Ibu ya, harus berapa nih modal yang kita kumpulin untuk beli mobilnya, ya kan, punya lahannya, ya kan, dan berbagai macam hal lah yang harus diurus ya. Jadi nggak gampang nih untuk kita mau berbisnis otomotif misalkan gitu ya. Tapi kita pengen banget punya bisnis itu karena kita yakin misalkan bisnisnya ini akan oke ke depan gitu ya. Caranya gimana? Beli aja sahamnya. Contohnya bisa beli saham misalkan Astra Internasional gitu ya. Nah, dengan beli saham Astra Internasional itu berarti sebetulnya kita punya kepemilikan di dalam bisnis di Astra tersebut. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah contoh pertumbuhan saham BCA. Jadi kurang lebih kalau dari IPO sampai dengan sekarang ya, tapi ini dipukul rata aja ya Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih tumbuhnya nih kira-kira 23,6% per tahun. Jadi jauh lebih besar nggak nih Bapak Ibu daripada tadi ya cuma di tabungan berapa 3% per tahun. Bedanya jauh banget ya kan.
Nah, do and don'ts ya. Jadi apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat kita mau investasi saham? Nah, yang pertama, kalau bisa ini kita harus menggunakan dana yang menganggur. Jadi jangan gunakan dana yang akan kita perlukan dalam jangka waktu dekat. Contohnya apa? Misalkan, saya tertarik nih ya untuk investasi saham, tapi sekarang saya ada dana nganggur. Kenapa? Misalkan, suami saya kasih saya nih uang untuk bayar anak sekolah, tapi kan bayarnya masih tahun depan gitu kan. Nah, sekarang saya masukin saham dulu nih gitu ya. Siapa tahu nanti ada Santa Claus Rally di akhir tahun, nanti habis itu saya jual baru saya bayar uang sekolah anak gitu ya tahun depan. Nah, ini kalau bisa jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena namanya pergerakan saham itu kita nggak bisa benar-benar juga 100% pasti betul. Ya tetap pastinya semua investasi itu ada resikonya. Jadi kalau misalkan memang itu dana yang akan kita gunakan untuk jangka waktu dekat gitu ya, misalkan untuk bayar uang sekolah, bayar uang kuliah dan sebagainya ya. Nah itu baiknya jangan digunakan. Nah gunakan dana yang mana? Dana yang menganggur. Jadi yang seandainya nih ya dana itu hilang, itu nggak mengganggu kehidupan Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi gunakan benar-benar dana yang menganggur. Nah, kemudian yang kedua adalah investasi ini dianjurkan kalau apa ya, kita sebutnya nih diversifikasi Bapak Ibu. Jadi gini, jangan taruh di satu saham aja, misalkan ya. Kita tuh sukanya saham otomotif, ya udah saya beliin semua ke Astra gitu ya. Nah, jangan gitu juga. Karena kenapa? Sewaktu-waktu ketika saham itu lagi terkena satu sentimen negatif ya bisa aja dia lagi turunnya tuh turun terus gitu ya, nggak naik-naik, bisa aja kayak gitu. Jadi ada baiknya diversifikasi supaya apa, supaya kalau misalkan satu sektor itu tiba-tiba kena satu sentimen, kita masih ketolong oleh sektor yang lain gitu ya yang kita punya juga. Jadi akhirnya portofolio kita tuh imbang, kurang lebih seperti itu ya. Dan next nih, kemudian kita juga harus belajar atau menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal. Jadi jangan hanya dengar gosip atau misalkan ikut apa misalkan bayar apa gitu ya. Kemudian ini nih katanya pasti naik gitu ya. Itu juga agak hati-hati ya karena nggak selamanya sebetulnya yang dibilang pasti betul. Mungkin kadang-kadang betul, tapi kan ada potensi salahnya juga gitu ya. Jadi tetap Bapak dan Ibu harus punya pendirian dulu nih. Nggak salah sih ya kalau misalkan mau coba untuk ikutin itu nggak sah-sah aja Bapak Ibu. Itu kan lebih sifatnya sebagai masukan gitu ya. Misalkan dia bilang, oh ini bagus loh, ini mau naik gitu ya. Nah Bapak Ibu lihat dulu nih, dari chartnya benar nggak sih menarik gitu ya. Atau jangan-jangan dari chartnya udah harus jual, dia bilang beli. Nah kita beli, dia jualan, kita yang nyangkut gitu ya. Jadi kita tetap harus punya pendirian sendiri seperti itu ya. Kemudian kita harus lihat juga secara fundamental memang itu ada isinya atau itu kayak company-nya itu apa ya kurang baik seperti itu ya dari segi fundamentalnya seperti itu. Nah, oke, ini adalah study case ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh misalkan ya Bapak Anto ini umurnya 31 tahun. Penghasilan dia nih 15 juta per bulan ya. Dia udah berkeluarga dan setiap bulan itu dia alokasikan 2 juta rupiah untuk investasi. Nah, jadi 1 jutanya itu dia taruh di tabungan dan 1 jutanya itu dia taruh di saham BBRI, gitu ya. Nah, berapa sih hasilnya nih kira-kira dari awal 2018 ya, dia tabung. Ini tanpa dia ngelihat harga lagi naik atau turun ya. Pokoknya tiap bulan dia taruh aja tiap bulan 1 juta ditabung dan 1 juta dibeliin saham BRI gitu ya. Nah, hasilnya berapa nih Bapak Ibu? Jadi dalam kurun waktu 4 tahun itu, di tabungan itu return-nya tuh cuma 0,2%. Nah, kalau kita taruh di saham BRI tanpa lihat walaupun dia lagi naik atau turun ya belinya, itu dapat return-nya kurang lebih 29,3%. Jadi kelihatan banget di sini bedanya antara Bapak dan Ibu betul-betul cuma menabung atau ingin coba untuk investasi di saham. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih ya. Karena tadi ini saya baca nih ada pertanyaan juga nih ya, udah
apa ya? Ini kayaknya udah jadi nasabah nih ya. Gimana nih Goto jadi beban ke indeks ya? Oke, ini akan kita bahas ya Pak ya. Gimana sih kira-kira prospek IHSG ke depan nih ya? Karena ini penting nih. Gimana cara kita untuk melihat peluang ya menjadi investor saham. Pertama, kalau kita lihat koreksi yang terjadi belakangan ini di IHSG itu bukan pure berdasarkan karena gotonya turun. Yes, memang awal-awal gotonya itu karena weightingnya gede banget ya Pak. Jadi memang dia tuh akhirnya apa ya ikut mendrag down si IHSG gitu ya. Jadi ketika waktu itu banknya masih rada lumayan kuat kan ya, bank-bank big bank, contohnya kayak misalkan BCA, Mandiri, BRI itu semua masih agak stay tinggi harganya. Tapi karena gotonya itu turun terus ARB, nah akhirnya indeksnya juga ikut keseret gitu ya. Tapi belakangan ini, kalau menurut saya pribadi, ini udah bukan goto lagi yang mendrag IHSG koreksi. Tapi yang mendrag itu adalah justru foreign outflow, Pak. Gitu ya. Jadi kalau dilihat dalam seminggu terakhir, foreign outflow yang terjadi itu udah kurang lebih sekitar 7 triliunan dan itu semua yang dinasa adalah saham-saham big banks. Jadi kayak misalkan BCA, Mandiri ya, terus ada Telkom juga itu juga dijual gitu ya oleh asing. Nah, itu sebenarnya yang belakangan ini juga ikut mendrag down IHSG-nya koreksi selain si Goto. Karena kalau kita lihat kenapa Gotonya nggak terlalu berpengaruh lagi karena weightingnya makin lama makin kecil Pak. Gitu ya, karena udah ARB terus weightingnya berkurang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa bisa terjadi foreign outflow? Nah, ini yang harus kita jelasin juga ya. Jadi, kurang lebih adalah IHSG beberapa waktu lalu ya, sebelum terjadi outflow yang cukup besar sepanjang seminggu kemarin, itu memang kalau dilihat nih udah 45% PI-nya tuh premium over emerging market peers. Artinya apa? Sebenarnya dibilang murah banget enggak, tapi mahal banget juga enggak kalau dibandingkan dengan komoditi boom beberapa waktu lalu ya. Tapi karena saingan kita ini investor tuh ngelihatnya adalah ke China gitu ya, di mana China ini secara valuasi dia tuh lagi murah-murahnya gitu ibaratnya. Jadi menurut saya pribadi emang agak wajar gitu ya untuk mereka profit taking dulu dari kita dan mereka coba masukkan ke sana ketika udah mulai ada sentimen bahwa China ini mulai reopening gitu ya. Itu yang terjadi sebetulnya belakangan ini di IHSG. Nah, tapi kalau kita lihat karena yang keluar ini banyakkan foreign ya. Yang menahan IHSG kalau gitu siapa nih yang harus kita harapkan? Nah, itu adalah fund-fund lokal. Jadi justru yang kita harapin sekarang adalah yang foreign fund kan ini sekitar 40% ya. Nah, ini kalau dia lagi outflow, yang bisa kita harapin cuma ini nih, domestic fund sama domestic retail, yaitu Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kalau kita semua ramai-ramai beli, gitu ya, nah mungkin itu bisa mensupport, gitu ya, dari IHSG. Nah, kalau kita lihat dari segi lokal mutual fund ya, ini ada potensi sebetulnya mereka akan mulai beli balik ke market. Kenapa? Karena mereka tuh punya posisi cash level yang tinggi. Jadi posisi cash mereka itu kurang lebih sekitar 14% gitu ya. Ada potensi mereka akan coba untuk masuk lagi ke market dan ini potensi cash levelnya itu turun dari sekitar 14% ke 9%. Nah, tapi kita harus tahu ya, kira-kira yang local fund ini mau beli itu sahamnya yang kira-kira yang mana nih gitu ya. Kalau misalkan biasanya sih yang mereka cari adalah yang mana nih yang bisa memiliki good earnings outlook gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sebetulnya ke arah big banks telco ya. Itu sampai dengan tahun depan kalau kita lihat dari potensi earnings outlook-nya itu masih cukup oke gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya untuk IHSG sendiri ya, apakah ada potensi nih? Misalkan kan banyak nih yang tanya ya, IHSG mau ke berapa sih? 7.000 berapa, ada yang 8.000 berapa gitu ya. Kalau dari kita sendiri sebetulnya ini kita ekspektasi untuk akhir 2023 ya, bukan akhir 2022. Untuk target moderatnya itu di 7.785. Kemudian kalau optimisnya banget nih ya, itu sekitar 8.100-an seperti itu.
Nah, kalau misalkan ditanya ya sekarang kondisinya seperti apa, kalau kita lihat dengan potensi outflow ya yang udah kejadian sepanjang seminggu terakhir, kalau menggunakan data historical nih Bapak Ibu, itu sebetulnya di sekitar bulan Mei sampai dengan Juni kemarin ya, itu tuh udah pernah ada asing outflow dari Indonesia cukup besar. Kenapa? Itu karena ada penurunan harga CPO dan juga harga nikel. Gitu ya. Ini agak mirip, agak relate ceritanya dengan yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau kita lihat harga-harga komoditas itu kan juga udah mulai agak menurun nih ya belakangan ini ya. Mulai dari coal, harga oil ya, nikel tuh lagi lumayan lah agak terkoreksi ya. Nah, dengan ekspektasi hal yang sama nih akan kejadian lagi seperti di bulan Mei dan bulan Juni kemarin. Nah, itu kurang lebih ini masih akan ada outflow Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya masih ada nggak nih potensi untuk IHSG koreksi? Yes, masih. Tapi menurut saya pribadi itu adalah kesempatan untuk Bapak dan Ibu beli dengan harga yang lebih murah. Kita ya bandingkan kalau misalkan asingnya ini nggak ada outflow, itu kita bingung juga nih mau masuk, tapi kok kayaknya harganya sahamnya semua udah mahal gitu ya. Jadi ada bagusnya juga sebetulnya dia agak koreksi dulu gitu ya. Karena overall Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, overall tuh benar-benar IHSG itu masih uptrend gitu ya. Jadi secara jangka panjang tadi kan dari lihat ya di grafik itu ya. Secara long term IHSG itu geraknya uptrend seperti itu ya. Jadi harusnya kalau ada koreksi itu Bapak dan Ibu bisa coba pilih saham-saham mana nih yang menarik ya untuk bisa Bapak dan Ibu beli untuk investasi. Nah, based on technical, supportnya di mana sih? Jadi support IHSG yang pertama ada di 6.900, ini udah ke break ya Bapak Ibu ya. Kemudian support 2 ini di 6650. Tadi udah ke touch terus dia sempat agak rebound lagi. Nanti kita lihat ya closingnya di mana. Tapi kalau dia udah nge-break ini arahnya mau kemana? Dia potensi koreksi dulu sampai ke sekitar 6.300. Ya, ini untuk IHSG. Kemudian resistance di mana? Resistance sekarang yang terdekat itu ada di sekitar level 6.900 sampai dengan 7.000 dulu ya. Kemudian next baru 7.300. Ini level yang sekarang ya kalau mengikuti pergerakan IHSG saat ini. Nah, saham pilihan nih, kira-kira apa nih yang bisa Bapak dan Ibu watch ya kalau misalkan nanti ada koreksi lagi nih. Nah, pilihan kita, topik kita tuh ada 3 Bapak Ibu ya. Ada BNI, KLBF, dan juga Excel. Kenapa? Karena ekspektasinya adalah sebetulnya nih kita optimis ya untuk big banks itu earnings di tahun depan ini dia akan jauh lebih tinggi dibandingkan earnings di sektor lain. Jadi ini boleh coba di watch ya. Dan kenapa kita pilih BNI? Nah, karena BNI ini kalau kita lihat nih dia tuh termasuk yang lumayan murah gitu ya, lebih murah lah dibandingkan dengan peers big banks yang lain gitu ya. Secara PBV BNI itu di bawah sekitar 1 kali lah dibandingkan dengan peers big banks yang lain tuh sekitar PBV-nya 2 kali gitu ya. Jadi makanya dia cukup menarik. Dan next juga yang menarik adalah Excel kalau kita lihat ya, karena Excel tuh koreksinya sahamnya udah lumayan banget Bapak Ibu. Dan based on fundamental, jadi EV EBITDA-nya Excel ya, itu juga udah paling murah dibandingkan dengan yang lain, misalkan dengan Telkom atau Indosat gitu ya. Jadi ini juga menarik untuk diperhatikan. Dan next adalah KLBF ya. Jadi KLBF ini juga salah satu favoritnya investor. Kalau Bapak dan Ibu perhatikannya beberapa waktu ini, ketika market lagi koreksi gitu ya, apa sih yang market beli? Salah satunya adalah KLBF. Jadi yang asing masih konsisten lumayan ada inflow ya justru KLBF. Di mana ketika mereka jual-jual kayak BCA, Mandiri, BRI, Telkom, Astra itu semua sempat mereka jual tuh dalam jumlah yang cukup masif gitu ya. Makanya kenapa net sell dalam 1 minggu sampai 7 triliunan. Nah, tapi KB itu pelan-pelan tuh mereka kayak beli terus gitu ya. Jadi ini memang favorit mereka nih kayaknya di tahun ini. Dan kalau kita lihat dia juga lumayan ya diuntungkannya KLB karena dia baru aja selesai akuisisi 100% di Sanofi gitu ya, di mana ini akan contribute sekitar 3 sampai dengan 4% dari revenue-nya KLB. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja nih Bapak Ibu sharing saya di siang hari ini ya. Kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan kalau misalkan Bapak dan Ibu punya pertanyaan ya, langsung aja tuliskan di kolom Q&A yang ada di Zoom dan juga bisa tanya di Facebook, nanti akan langsung kita bahas.
Ya, Oke. Bu Fani, ini sepertinya di kolom Q&A ada pertanyaan dari Bapak Musa ya tentang Yep. saham Goto nih. Tadi udah Yep. sempat dijawab belum ya? Yep, betul. Tadi memang kita udah sempet jawab juga ya. Jadi memang gini, sebenarnya kalau ditanya ya Pak, Goto tuh kalau sekarang ya dengan posisi saat ini ya, dibilang dia yang jadi beban ke indeks sebenarnya udah enggak. Justru yang jadi beban ke indeks ini adalah outflow asing di saham-saham yang punya market cap yang besar, kayak misalkan BCA, Mandiri, BRI ya. Itu sampai dengan kemarin itu masih net sell terus gitu ya. Itu yang buat sebetulnya IHSG-nya keseret ke bawah gitu ya. Goto sekarang kurang lebih weighting-nya tuh udah 3%, atau sekarang mungkin udah di bawah 3% lah gitu ya. Jadi sebetulnya udah nggak terlalu sebesar waktu itu. Seperti itu Pak Musa. Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan Pak Lutfi nanti saya jawab di sesi saya ya. Yep. Ini sesi Bu Fani ada sekitar 10 menit lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bisa ketik aja di kolom Q&A. Tapi kalau misalnya belum, ini Pak Musa mungkin ada pertanyaan tentang Bian nih, saham Bian. Menurut Bu Fani gimana untuk saham Bian? Yep, oke. Saham ini sebenarnya agak susah untuk dijawab ya, karena gini. Bian itu kenapa dia jadi hype belakangan ini ya? Karena market cap dia itu mulai nyaingin kayak Telkom, mulai di atas Mandiri kayak gitu ya. Jadi secara market cap tuh gede banget. Cuma yang saya agak kurang yakin juga adalah gini. eh Market cap besar nggak semuanya itu akan dilirik oleh asing gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat Bayan ya, Bayan lah kita sebut ya. Bayan ini kalau dilihat bid overnya gitu ya, itu agak tipis-tipis gitu ya. Jadi biasanya sih kalau asing ngelihat kayak gitu mungkin agak kurang tertarik gitu ya. Jadi itu sih menurut saya sih. Kalau misalkan asingnya nggak tertarik berarti inflow ke situ nih nggak akan terlalu besar banget gitu ya. Jadi tetap harus agak hati-hati sih. Tapi kalau ingin coba trading ya trading short term aja gitu ya. Ngikutin apa arus ya boleh-boleh aja sah saja. Tapi tetap hati-hati pastinya. Karena ini berarti apa agak kurang liquid gitu ya. Karena bid overnya itu agak tipis-tipis gitu sih Pak. Soalnya beda kayak misalkan kita bandingkan sama Big Banks lah ya, misalkan market cap-nya nggak terlalu jauh, misalkan sama Big Banks, saya kan tetap lebih prefer Big Banks dibandingkan dengan Bayan. Kurang lebih seperti itu. Oke, semoga terjawab Pak Musa. Oke, jadinya kalau untuk tahun depan, menurut Bu Fani masih Big Banks yang paling baik ya? Yap, Big Banks dan Telco ya tadi ya yang udah kita bahas juga ya. Sama kalau mau yang ada consumernya tapi ada relate ke kesehatannya, nah itu bisa pilih ke KLBF. Seperti itu. Oh, oke. Tapi ini apa namanya? Ini kan kalau kita lihat dari awal Desember juga kayaknya IHSG-nya turun terus ya Bu Fani ya. Yap, yap. Kira-kira tadi ada apa namanya prediksi IHSG di akhir di Mhm. sekitar 7.700 ya kalau nggak salah. Itu untuk tahun 2023. Jadi kalau misalkan kita lihat, nah ini target IHSG di akhir 2023 itu sekitar memang 7785 gitu ya. Tapi kalau yang short term seperti apa? Karena memang masih ada potensi outflow ya tadi di mana kalau tadi yang udah saya utarakan sebelumnya Bapak Ibu masih ada potensi kurang lebih setengah tangki lagi nih ya untuk asing bisa outflow itu kurang lebih nilainya sekitar 0,6 miliar US dollar itu masih ada potensi outflow lagi di IHSG dan kalau hari ini ngebreak di bawah 6650 nah ini ya closingnya di bawah ini arahnya sih sebenarnya ke arah 6.300 dulu sih short term gitu ya. Mungkin kalaupun misalkan ada rally gitu ya yang ditopang oleh local fund nanti dekat-dekat akhir tahun paling-paling IHSG-nya itu bisa ke sekitar 6.900 sampai 7.000
Itu sih perkiraan kita. Ini Bapak Musa bertanya tentang Agro, Unilever, sama GGRM. Ini tiga sektor yang berbeda nih Bu Fani. Gimana nih Iya. menurut Bu Fani buat sektor atau saham-saham di sektor ini ke depannya? Oke, ini saya nggak tahu nih, Pak Musa mau dilihatnya dari segi apa nih ya? Dari segi apa namanya? View fundamentalnya Pak, atau lebih ke arah teknikalnya nih untuk masuk ke support resistnya dan sebagainya. Mungkin boleh di-share sedikit Pak, yang Bapak ingin dengar ini lebih ke arah mana nih? Untuk teknikalnya kah atau lebih ke arah bisnisnya? Wah, dua-duanya. Oke, saya bahas singkat dulu ya. Pertama untuk secara bisnisnya dulu ya. Kalau ditanya saham agro, saya sebenarnya nggak terlalu ngikutin agro ya Pak. Jadi mungkin nanti ini saya akan bahas untuk teknikalnya aja. Tapi saya akan coba bahas dari segi bisnisnya untuk Unilever dan juga Gudang Garam ya. Jadi untuk Unilever. Unilever ini sebetulnya adalah satu saham yang apa ya, bisa dikatakan asing tuh kurang suka gitu ya. Jadi kalau waktu itu kita tuh pernah ada apa marketing ke Singapura, Malaysia gitu ya, ke investor-investor di sana. Mereka tuh agak menghindari saham-saham yang berbau consumer seperti Unilever misalkan gitu ya. Terus kayak Indofood, ICBP itu malah mereka agak kurang suka. Justru yang mereka suka itu adalah contohnya kayak misalkan Cimory, kemudian Sido kayak gitu ya, Kalbe. Contohnya lebih ke arah sana gitu ya. Kalau ditanya kenapa? Karena sebetulnya untuk kita saat ini gitu ya, dari efek kenaikan harga BBM sekarang, Pak, itu sebetulnya tuh udah mulai kelihatan sebetulnya mulai menghit daya beli masyarakat gitu ya. Sehingga kalau dilihat nih masyarakat udah mulai agak picky gitu ya untuk memilih. Jadi belinya kalau bisa dalam size yang lebih kecil gitu ya, cari harganya yang murah dan sebagainya. Unilever ini salah satu yang kehit juga karena itu. Jadi salah satunya karena dia udah banyak kompetitornya gitu ya. Jadi dia agak dikurang sukai oleh asing. Kemudian Gudang Garam. Nah, Gudang Garam ini kalau misalkan kita lihat, jadi gini, yang diharapkan investor ya tadinya, yang positif adalah gini, ketika pemilu biasanya cukainya habis itu nggak naik di tahun pemilu gitu ya. Tapi yang pemilu kali ini agak berbeda. Jadi ketika kemarin diumumkan cukai, langsung kan Bu Sri Mulyani bilangnya cukainya akan naik 2 tahun berturut-turut gitu ya. Yang artinya adalah tahun ini naik, tahun depan ketika tahun pemilu itu juga naik gitu ya. Jadi ini agak berbeda dan sentimen itu jadi sentimen negatif buat investor gitu ya. Dan itu makanya kenapa kalau dilihat nih saham-saham kayak Gudang Garam, HMSP itu enggak gerak gitu ya. Jadi tetap benar-benar downtrend aja gitu karena kayak udah nggak ada katalis lagi gitu. Karena satu sisi juga kalau dilihat dari laporan keuangannya Pak, untuk kayak Gudang Garam itu cukainya tuh apa cost-nya kan sangat tinggi ya, terhadap persentasenya itu ke total cost tuh tinggi gitu ya, dan itu nggak bisa mereka pass on semua ke kenaikan harga rokoknya gitu. Jadi akhirnya itu dia agak menggerus marginnya mereka gitu sih. Itu jadi agak dikurang sukai juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari segi teknikal ya, coba saya lihat agro dulu ya. Bentar ya. Agro ini salah satu katalisnya cuma yang saya ingat dia mau right issue ya. Dan BRI ini akan apa? Maksudnya beli right issue-nya lah gitu ya. Akan jadi ini apa namanya? Pembeli siaga gitu kurang lebih ya. Eh Agro ini sebenarnya masih sangat downtrend ya. Jadi kalau Bapak belum punya sih sebenarnya kalau menurut saya sih hindarin aja ya. Kayaknya sih agak kurang menarik Pak kalau dilihat dari segi flow dan sebagainya ya. Uh, Kalau dia di bawah 434 ini kayaknya justru di cut loss dulu aja gitu. Kalau misalkan Bapak udah punya ya. Soalnya kelihatannya dia belum
akan naik jauh sih Pak. Paling kalaupun ada technical rebound ya, paling ini bisa naiknya kurang lebih ke sekitar 490 dan itu kalau bisa udah di sell on high. Jadi jangan malah di buy gitu. Itu sih pendapat saya untuk agro ya. Kemudian untuk Unilever, sebentar. Unilever ini juga sama ya. Kalau dilihat dari flow-nya ini makin lama makin turun gitu ya. Yang artinya orang keluar dari situ. Kalau ditanya sekarang gimana, dia baru akan menarik kalau dia udah ngebreak di atas 4660. Jadi sepanjang Unilever ini belum ngebreak di atas 4660 closingnya ya, maka kelihatannya masih ada potensi dia untuk koreksi lagi. Supportnya di mana? Ini di 4550 yang terdekat dan cut loss di bawah 4500 gitu ya. Itu untuk Unilever. Kemudian tadi ada gudang garam ya, satu lagi. Sebentar. Chartnya agak nge-lag soalnya. Sebentar ya. Nah, gudang garam. Gudang garam ini memang sebetulnya untuk short term ya Pak. Ini ada potensi dia sebenarnya untuk sedikit technical rebound. Jadi target resistance ini ada di 19.400. Tapi saya lebih menyarankan kalau misalkan udah maksudnya ada profit gitu ya, langsung jual ya. Kalau misalkan naik sedikit, paling mentok tuh naiknya sekitar 19.300, 19.400 itu udah harus dijual. Seperti itu sih. Itu amannya ya. Supportnya di mana? Supportnya ini di sekitar 18.650 itu yang terdekat. Cut loss di bawah 18.200. Itu untuk gudang garam ya Pak Musa. Oke, semoga bisa menjawab nih tadi ya untuk pertanyaan Bapak. Mbak Tasya belum di open mic. Oh ya, sorry. Iya, makasih Bu Fani untuk pertanyaannya. Kayaknya waktu untuk Bu Fani sudah habis nih karena sudah jam 2.30. Nah, untuk Bapak Ibu yang masih mau mengikuti pasti, jadi ini adalah pasti untuk untuk umum yang terakhir di tahun ini ya. Kita akan ketemu lagi di pasti untuk umum di tahun depan. Ya. Tapi kalau pasti untuk nasabah nanti masih ada di hari Jumat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sudah jadi nasabah, Bapak Ibu masih bisa mendaftar untuk pasti investasi untuk nasabah yang terakhir di hari Jumat ini. Terakhir di tahun ini ya. Nah, sepertinya materi dari Bu Fani juga sudah selesai dan tidak ada pertanyaan lagi. Jadi terima kasih ya Bu Fani untuk sharing-sharingnya di siang hari ini. Sampai ketemu lagi di tahun yang baru ya. Dadah. Iya, Tapi Bapak Ibu, iya. Thank you. Sampai ketemu lagi tahun depan ya. Semoga tahun depan jadi tahun yang lebih baik lagi nih buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Bye. Thank you. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu ya, karena di sesi 2 ini akan ada penjelasan tentang online trading di CJ-CIMB iTrade yang baru. Tapi pertama-tama saya mau mengingatkan dulu tentang promo-promo yang ada ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mendaftar rekening efek syariah itu ada promo, yaitu masih ada voucher investasi sebesar Rp50.000 untuk Bapak Ibu yang membuka rekening efek syariah, dan juga masih ada promo free broker fee khusus untuk transaksi buy pada rekening efek syariah, dan kedua promo ini berlaku sampai akhir tahun ini aja ya. Jadi tahun depan mungkin promonya sudah berganti lagi. Dan juga yang berlaku sampai di akhir tahun ini adalah promo client get margin client, di mana kalau misalnya Bapak Ibu merefer nasabah margin client, ini Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan cash reward sebesar Rp5 juta. Untuk informasinya dan juga term and condition-nya bisa dicek di website kami di www.cjs-cimb.co.id di sini.
Lalu Pak Musa bertanya bahas apa Jumat ini. Coba saya cek dulu ya. Untuk jadwalnya apakah sudah ada di website kita. Ini Pak. Jadi Jumat ini yang dibahas adalah saham yang terus melaju menjelang pergantian tahun. Jadi mungkin temanya tentang pilihan saham ya atau stock pick ya di hari Jumat ini. Kalau mau mendaftar bisa langsung aja di website kami www.cgs-cimb.co.id, klik register di sini. Gitu ya. Nanti pembicaranya dengan Bapak Aji dan juga Bapak Wisnu. Gitu, membahas tentang stock pick akhir tahun ini. Oke, kemudian setelah itu tadi Bapak Lutfi ada pertanyaan ya tentang pembukaan rekening efek syariah. Mungkin kalau untuk ini Pak Lutfi bisa menghubungi nomor WhatsApp customer service kami. Customer service kami, nomor WhatsApp-nya sebentar ya. Di nomor yang ada di sini, di nomor 081511804883. Jadi nanti Pak Lutfi bisa coba WhatsApp aja ke nomor ini untuk apa namanya untuk dibantu kendalanya ya. Jadi nanti bagian CS akan membantu Pak Lutfi dan ya apa namanya dan nanti Pak Lutfi bisa melanjutkan pembukaan rekening efeknya kembali gitu. Sepertinya sih kalau untuk upload foto dan NPWP itu bisa login ulang, kemudian bisa foto ulang ya. Tapi untuk lebih lengkapnya, jadi kendalanya ada di mana dan bagaimana mengatasinya, mungkin bisa hubungi WhatsApp kami, WhatsApp bagian CS kami di 0815 11804883. Oke, kemudian ini untuk platform online trading CJCMB yang baru, ini saya akan login di versi webnya ya. Jadi kalau versi web yang baru itu ada di link ini. Saya login dulu. Nah, jadi begitu login, tampilannya itu seperti ini ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di atasnya ini ada buying power, portfolio value, dan juga unrealized gain or loss-nya ya. Kemudian kalau dilihat lagi di menu-menu atas ini ada last login-nya kapan, dan juga ini ada pengaturannya ya. Pengaturannya ini ada theme-nya, jadi ini ada light, ada dark. Ini kalau untuk yang dark, jadi tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya, ini terserah Bapak Ibu ya, cuma kalau saya memang lebih suka yang light. Kemudian di atas ini ada informasi composite atau IHSG. Ini bisa dipilih ya kalau kita mau lihat untuk yang lain. Misalnya kita mau lihat yang LQ45. Kita bisa ini ke klik MNC36. IDX 30 misalnya ya. Jadi dia akan berubah sesuai IDX 30. Tapi kalau mau IHSG secara keseluruhan itu composite. Jadi naiknya di hari ini IHSG bisa dilihat 6.700. Turun 1,62. Ya ini berubah-berubah terus ya karena market juga masih jalan terus. Kemudian ini ada volume transaksi, value transaksi, dan juga frekuensi transaksi. Itu bisa informasinya semua ada di atas ini. Net foreign buy sell. Kemudian ini ada 977 saham yang sedang ditradingkan, 384 naik, 372 turun, dan 220 tidak berubah. Kemudian ini depth by price atau mungkin kalau yang di lama itu sebutannya order book ya. Kalau kita mau ganti-ganti bisa kayak gini. Kayak gini. Di sini kita bisa ngelihat ya untuk open, high, low, close-nya, IEP dan IEV, kemudian ada base bid, base offer. Ini untuk plus dan price. Jadi dia naik 0,58%, 50 poin di sini. Ini untuk BBCA di hari ini. Dan kalau mau langsung beli jual, sebenarnya bisa langsung di halaman ini juga, diklik di sini buy. Nah, ini buying power-nya ada segini. Ini adalah trade limit atau buying power ya. Jadi kalau kita mau beli beda pakai ini, itu artinya kita menggunakan utang.
Misalnya saya mau antri BBCA-nya di harga yang bawah aja ya, 85.50 misalnya. Saya masukkan 1. Ini untuk beli ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita mau jualan, kita tinggal ganti ini jadi sell. Ini buy. Saya ganti lagi. Kebanyakan. 1 lot aja. 8550. Ini nggak usah diganti-ganti. Ini bisa kelihatan sedikit untuk perkiraan komisinya ya. Ini harga perkiraan aja. Masukkan trading pin di sini. Confirm order. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa melihat untuk order listnya. Di sini juga udah ada one stop trading ya. Jadi kita juga bisa melihat apa namanya order kita juga bisa melakukan trading itu di satu halaman ini aja gitu. Nah di bawah sini untuk order listnya kita perbesar dulu. Nah ini kalau misalnya kita mau amen withdraw, kita tinggal klik ini untuk amen. Mau ubah ya jadi 8.005. Terus misalnya amen. Order. Nah, dia udah berubah. Ini jadi 8.500. Kemudian kalau kita mau withdraw, tinggal klik ini. Withdraw. Jadi ordernya di sini sudah ter-withdraw. Ini. Oke. Kemudian di sini di halaman one stop trading ini juga kita bisa melihat untuk portfolionya. Ini kalau kekecilan kita bisa perbesar kayak gini. Jadi ini adalah portfolio yang sudah kita punya. Kalau mau mengganti-ganti kolomnya itu kita bisa seperti ini. Kemudian ini hapus-hapus saja. Jadi kita hanya memunculkan kolom yang kita butuhkan aja. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan portfolionya. Kalau kita mau langsung beli jual dari portfolio itu juga bisa. Jadi ini untuk beli, buy more. Ini untuk jual. Beli jual bisa langsung klik di sini. Atau kita juga bisa melakukan pembelian ataupun penjualan di sini. Jadi di one stop trading ini kita bisa langsung melakukan trading sekaligus juga melihat portfolio, account summary, dan juga order list. Jadi saya kasih contoh yang lain mungkin BBRI deh. BRI sekarang di 48.30 ya harga last term price-nya. Saya beli di 4.800 ya antri. Karena kita udah input pin tadi, jadi kita nggak usah input pin lagi. Confirm order. Nah, jadi dia langsung muncul di sini. Untuk confirm ordernya. Gitu ya. Ini kalau kita mau langsung withdraw, bisa langsung juga withdraw. Sini. Kayak gitu. Nah, ini tadi untuk halaman yang depannya untuk kita melihat order book atau depth by price, kemudian ini untuk running trade. All stocks ini untuk melihat semua saham yang ada di IHSG. My favorite ini nanti untuk membuat watchlist ya. Jadi kalau membuat watchlist baru di sini. Sini udah. Kalau mau menambahkan. Gini. Di sini juga kita bisa langsung melakukan buy, sell. Kemudian melihat pada detail quote, ini running trade. Kalau kita klik, jadi dia akan memunculkan running trade untuk saham Pegas saja. Dan ini untuk chart. Nah, kalau kita mau menghapus. Oke. Kemudian kalau kita mau menghapus juga. Oke. Kalau ini adalah Indonesia Stock Exchange di sini, dia menampilkan semua. Ini kayaknya ntar lagi ya.
Bentar lagi dia freeze. Dia menampilkan semua saham yang ada di IDX dan my favorites ini untuk membuat watchlist kita. All brokers ini masih belum bisa dimunculkan ya, karena top broker juga ditutup oleh IHSG. Global Market Summary ini untuk seperti currency, heatmap. Dan kalau plus ini, jadi kita bisa membuat workspace kita sendiri. Jadi kalau kita mau pilih yang ini misalnya, kemudian kita tambahkan sendiri, kita mau munculkan portfolio, terus kita mau memunculkan account summary, itu bisa di sini ya. Kemudian di bawahnya kita pilih order list. Misalnya, ini kalau mau nah, kemudian di sini kita misalnya mau menghapus workspace. Nah, menu trade ini yang tadi sudah saya tunjukkan, jadi ini untuk melakukan trading ya, one stop trading. Jadi kalau kita mau melakukan trading langsung di satu workspace itu bisa di menu ini. Tadi seperti yang saya contohkan, tinggal dimasukkan buy sell di sini, kemudian klik buy, nanti dia akan muncul sini, dan di sini kita bisa lihat untuk portfolionya. Kemudian ini account summary. Nah, ini untuk account summary, kita bisa lihat di sini untuk data-datanya. Biasanya kalau kita mau lihat cash yang real time, itu kita bisa cek di bagian current balance-nya yang ada di sini. Jadi uang saya untuk saya tradingkan ataupun untuk saya tarik kurang lebih ada di sini 500 ribuan. Holding market value ini adalah nilai saham yang saya punya. Kemudian total aset jadi 1,6 ditambah dengan 500. Jadi ada sekitar 2,2 juta. Buying power ini trade limit ya. Kalau di yang lama itu namanya trade limit. Kalau di yang baru ini buying power. Open buy, open sell ini untuk melakukan, kalau misalnya kita ada pembelian ataupun penjualan yang masih open. Block amount and trending buy. Ini kalau ada penarikan dana. Jadi dananya biasanya akan diblok dulu di sini. Outstanding buy kalau ada open buy ya. Kalau ada open buy biasanya ini muncul juga di sini. Jadi dia dananya kayak sudah diblok dulu. Kemudian di sini ada penjualan dan pembelian yang sudah match, dia biasanya akan masuk ke sini. Kalau kita ke bawah lagi, itu di bawahnya ada informasi tentang T+1 dan T+2 dan juga due amount. Due amount ini biasanya kalau misalnya sudah lewat T+2 ya, jadi T+3 biasanya dia akan muncul di sini. Untuk account summary, berikutnya ini untuk order info, mungkin lebih ke order summary ya, jadi kayak rekapan order kita dan juga order search. Ini history order, kita mau lihat order-order yang kemarin bisa di sini. Order history sama sih kayak ini, rekapan order yang lalu-lalu. Custom ini adalah workspace yang kemarin saya bikin ya, jadi kalau nanti saya mau trading, itu saya tinggal buka workspace yang ini aja. Di dalamnya udah saya masukin menu-menu yang saya mau aja, jadi kayak misalnya account summary, portfolio, di bawah sini order list, kemudian di sini ada fast order. Fast order ini beda sama new order ya. Fast order ini kalau kita mau menginput transaksi secara cepat, jadi misalnya kita mau klik sini, masukkan dulu kuantitinya 1 lot aja deh. Ini apa, SMGR ya. Tapi ini lagi freeze sih, jadi kayaknya ordernya akan terreject. Misalnya kita langsung klik aja di sini. Nah, dia langsung muncul konfirmasi. Nanti klik confirm order, langsung muncul di bagian sini, order list-nya. Gitu. Jadi kita tinggal input quantity. Kemudian input misalnya kita mau beli atau antri di harga 6.600. Tinggal diklik aja kolom yang di sampingnya. Klik confirm order, nanti dia akan muncul di sini. Gitu ya. Fast order ini ada di workspace ya. Jadi kalau misalnya nanti mau memunculkan fast order itu bisa di sini. Fast order kayak gini. Gitu. Kemudian berikutnya itu ada menu client info. Client info ini lebih ke
data-data kita ya. Jadi ini ada portfolio. Ini untuk penarikan dana. Jadi bisa dilihat available balance-nya segini untuk ditarik. Travel history, jadi penarikan dana yang sudah dilakukan sebelumnya. Portfolio web report ini untuk melakukan melihat client statement kita dan juga untuk melakukan tebus, write, dan waran ya. Itu sudah bisa juga di bagian portfolio web reports. Ini ada news untuk berita-berita dan chartingnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya kita ubah, ini 1 hari ya, jadi intraday. Kalau misalnya kita ganti jadi 1 year misalnya ya, jadi dia menampilkan charting 1 tahun ke belakang. Ini ya, kalau mau ganti, kayak gini. Ya, kurang lebih itu kalau untuk websitenya. Jadi sebenarnya kalau si JCMB yang baru, itu ada 3, ada 3 channel ya. Jadi yang pertama itu bisa diakses dari website seperti ini, tidak perlu mendownload aplikasi. Yang kedua itu dari mobile, dan yang ketiga itu dari aplikasi di desktop. Jadi itu harus mendownload aplikasi di laptop atau PC-nya ya. Nah, kemudian yang mau saya tunjukkan ini, bentar ya Bapak Ibu ya, mau ganti koneksi dulu. Yang mau saya tunjukkan ini adalah yang di mobile ya. Ya, saya ganti koneksi dulu biar lancar. Oke, kayaknya udah. Oke, nah ini saya mau share yang di mobile. Jadi tampilan mobilenya seperti ini. Sekarang udah bisa login dengan fingerprint ya. Kita tinggal tap di fingerprint. Nah, ini kita sudah login. Ini sama ya tampilannya kayak di website tadi. Jadi di halaman awal itu menunjukkan market atau menunjukkan informasi tentang IHSG di sore hari ini. IHSG mengalami kenaikan tipis 0,06% sebanyak 4,28 poin. Volume, value itu bisa dilihat di bawahnya. Kemudian itu ada 980 udah naik, 400 naik, 354 turun, 228 unchanged. Tidak berubah ya. Ini top stock. Tadi di website tuh juga ada top stock ya, cuma kayaknya di menu-menu luarnya itu. Ini bisa juga ditemukan di website. Untuk top stock, top value, top gainer, top loser, top frekuensi, top volume. Indices. Ini untuk running trades. Lagi freeze ya marketnya, jadi apa namanya? Jadi nggak ada pergerakan. Kemudian ini untuk currency dan ini untuk trades by stock. Summary, trade list. Berikutnya itu adalah menu quote. Quote ini untuk melihat harga di aplikasi, untuk melihat harga suatu saham. Di contohnya untuk BBCA, dia less than price di 8675, naik 1,17% ya, 100 poin. Oke, ini untuk tampilan harganya, jadi kita bisa lihat juga untuk open, high, low, close-nya juga. Mungkin ini best bid dan best offer-nya nggak kurang tepat ya, karena sekarang lagi freeze ya, jadi kita nggak terima data market. Makanya tampilannya kayaknya agak aneh. Market depth-nya juga kayaknya lagi kosong, tapi market depth ini untuk melihat antrian order atau antrian bid dan offer ya.
Ini running trade khusus untuk saham BC aja. Nanti dia market market datanya baru akan muncul lagi di jam 15.01. Kalau kita mau langsung beli, klik buy di sini. Atau bisa langsung tap trade yang ada di kanan bawah. Trade, misalnya saya munculin, ini kayak ini lagi terreject juga sih, satu lot. Kemudian tap buy di sini, nanti masukkan trading pin. Klik confirm order. Nanti untuk order list akan muncul di bagian ini. Tadi ya. Itu untuk buy, kalau untuk sell ini kita tinggal geser aja, ganti jadi sell. Kalau saham yang sudah kita punya, misalnya saya punya Pegas. Dia muncul untuk available lots-nya ada 3 lot. Oke. Selanjutnya, selain menu quote, di bawahnya itu ada menu portfolio, kurang lebih sama ya kayak yang di web ya. Ini untuk saham-saham yang sudah saya punya. Kalau mau langsung beli jual juga bisa, tap di sini langsung buy more atau sell. Ini untuk count summary juga tampilannya sama kayak yang di web. Jadi kita lihat current balance kalau mau transaksi sesuai cash. Untuk informasi T+ ada di bawah-bawahnya. Dan ini untuk penarikan dana. Withdrawal history. Ini untuk history penarikan dana ya. Order list untuk hari ini, kalau mau buy amen withdraw bisa di tap di sini untuk amen maupun withdraw. Order search, order summary itu sama kayak di web, portfolio web report juga sama kayak web. Jadi ini untuk melihat client statement dan lain sebagainya. Trade ini yang tadi ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk menu web dan juga mobile. Mirip-mirip ya, jadi lebih mudah dimengerti juga. Settingnya. Kemudian, ya. Oke, saya sambil lihat untuk yang sudah masuk. Oke, tadi Pak Musa tadi sudah saya jawab ya untuk pembahasan di hari Jumat ini. Jumat ini juga ya tadi ya seperti yang saya sampaikan adalah pasti terakhir ya, pasti umum terakhir di tahun ini. Nanti di tahun depan pasti umum akan dilanjutkan lagi di tahun 2023. Dan jangan lupa untuk promo-promo sampai akhir tahun ini adalah promo untuk rekening efek syariah dan juga promo klien get margin client. Itu sampai di akhir tahun ini aja. Mungkin kalau untuk promo-promo selanjutnya bisa ditunggu lagi yang lain. Dan kalau saya Bapak Ibu mau mendaftar untuk sudah nasabah dan mau mendaftar untuk edukasi di siang hari ini, di hari Jumat nanti, maka bisa mendaftar lewat website kami. Kurang lebih seperti itu kalau untuk web dan juga mobile-nya. Desktop apps nanti saya jelaskan di lain waktu aja, cuma tampilannya juga mirip-mirip sih sama web maupun mobile ya. Tidak ada perbedaan, kurang lebihnya sama. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin saya tunggu sebentar ya. Untuk fee beli itu ada fee beli 0,18% dan fee jual 0,28% dan tidak ada biaya tambahan. Untuk langganan market data juga gratis ya Bapak Ibu ya, tidak ada biaya market data. Oke, sepertinya sih sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pasti di sore hari ini. Kita bertemu lagi di acara pasti umum di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Semoga sehat selalu sampai seterusnya. Dan juga semoga tetap cuan untuk tradingnya.
Dan semangat berinvestasi selalu. Sampai jumpa semuanya Bapak Ibu.